Shalom, salam dalam kasih Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan. Dan kita juga bersyukur kepada Tuhan oleh karena Tuhan izinkan kita untuk bertemu kembali dalam pekan doa Rumah Sakit Advent Bandung yang bertemakan kembali ke altar. Hari ini hari yang keempat dengan topik yang akan kita bahas itu adalah When you are scared, when Elijah put God first. Saat Anda ketakutan, saat Elia mengutamakan Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, oleh karena sungguh baik Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Khususnya nafas hidup Tuhan masih berikan kepada kami. Dan terima kasih Tuhan, di saat ini kami boleh bersekutu dengan Tuhan untuk mengikuti pekan doa Rumah Sakit Advent Bandung. Izinkan kami Tuhan untuk merenungkan akan firman-Mu. Izinkan kami melalui Roh Kudus untuk menuntun kami mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Ayat renungan kita pagi ini terambil dalam 1 Raja-Raja 19 ayat yang keempat berbunyi. Kemudian ia ingin mati katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. 1 Raja-Raja 17 secara ringkas menceritakan seorang yang bernama Elia dengan menunjukkan seorang yang rendah hati. Ia bergantung kepada Tuhan. Bagaimana ia diberikan makanan oleh Tuhan melalui burung gagak. Dan kita tahu ceritanya juga. Bagaimana Elia mengunjungi seorang janda di Sarfat. Dan meminta pertolongan untuk memberikan makanan dan minuman. Dan 1 Raja-Raja 18 menceritakan kepahlawanan seorang yang bernama Elia. Di atas Bukit Karmel, ia menunjukkan imannya yang luar biasa. Ia menunjukkan ketergantungannya yang luar biasa. Bagaimana ia menghadapi 450 Nabi Baal untuk menunjukkan bahwa Tuhan yang ia sembah adalah Tuhan yang adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Di mana oleh karena imannya kepada Tuhan, api turun dari surga, dari langit membakar akan mezbah. Dan singkat ceritanya, bagaimana Elia membinasakan 450 Nabi Baal. Namun dalam pasal yang ke-19 menceritakan bagaimana Elia adalah seorang manusia. Humanity seorang manusia. Elia, Alkitab mencatat bahwa dalam Yakobus 5 ayat yang ke-17. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dengan kata lain bahwa Elia juga mengalami apa yang kita kenal dengan kata stres, depresi, bahkan ketakutan. Kenapa? Karena ia adalah seorang manusia yang biasa. Nothing is too big to fail. Elia seorang yang hebat, yang secara manusia tidak mungkin jatuh. Namun toh, ia juga adalah seorang manusia yang berdosa. Tidak ada yang hebat, tidak ada yang luar biasa yang tidak akan jatuh. Mari kita lihat kisah yang terjadi dalam kehidupan seorang yang bernama Elia. Yang kita tahu saat ini Elia sudah berada di dalam kerajaan surga. Jadi kita akan mempelajari bahwa jika Elia juga seorang manusia yang berdosa dan saat ini telah ada di surga, kita pun manusia berdosa, kita juga mungkin akan mengikuti jejak Elia. Namun mari kita lihat
bagaimana pengalaman hidup seorang yang bernama Elia. Setelah peristiwa di atas bukit Karmel, di mana Elia menunjukkan imannya kepada Tuhan dan dia membinasakan 450 nabi Baal. Raja Ahab kembali ke istananya melaporkan peristiwa itu kepada Ratu Isabel. 1 Raja-Raja 19 ayat yang pertama berkata, ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia, dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Ayat yang kedua berkata, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka, yaitu para nabi. Dan orang suruhan itu mengirimkan pesannya dari seorang ratunya yang bernama Isabel kepada Elia. Manakala Elia mendengar akan pesan tersebut, 1 Raja-Raja 19 ayat yang ketiga, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Sangat menarik sekali. Baru beberapa jam Elia menunjukkan imannya kepada Tuhan. Bagaimana ia berani menghadapi 450 nabi Baal. Dan ia tunjukkan ia menjadi seorang pahlawan yang luar biasa. Pahlawan iman. Namun hanya hitungan jam. Kalau Elia menghadapi 450 nabi Baal muka dengan muka, ia tidak takut. Namun ia hanya mendengar kabar bahwa ia akan dibunuh oleh Ratu Isabel. Maka iman yang ia pegang, kepahlawanan yang luar biasa yang ia tunjukkan di atas bukit Karmel, langsung sirna. Waktu ia mendengar, Elia langsung takut. Bukan cuma takut, ia bangkit dan pergi untuk apa? Menyelamatkan nyawanya. Sangat ironis sekali, sangat kontradiktif. Beberapa jam Elia luar biasa, namun berapa jam kemudian Elia adalah manusia yang biasa, sama seperti kita. Bahkan Alkitab mencatat dalam 1 Raja-Raja 19 ayat yang keempat berkata, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Di tengah ketakutan yang dialami oleh Elia, oleh karena dia takut untuk dibunuh oleh Isabel, Elia frustasi. Elia bahkan berkata, Tuhan ambillah nyawaku. Saya yakin bagi mereka yang belajar tentang psikologi, manakala seseorang tiba di satu saat, momen, sambil berkata, Tuhan ambillah nyawaku, itu berarti dia telah tiba ke titik nadir dalam kehidupannya. Ketakutan oleh karena masalah yang dihadapi, sehingga ia tidak tahu lagi apa yang harus ia lakukan. Sampai ia akan berkata, Tuhan ambillah nyawaku. Saya yakin kita yang hadir pagi ini mungkin tidak akan pernah berkata demikian, Tuhan ambillah nyawaku. Saudara-saudari yang saya cintai, kadangkala berbagai jenis ketakutan melanda hidup kita. Kita ketakutan karena kesepian. Kesepian oleh karena kita diasingkan oleh teman-teman. Kesepian oleh karena tidak ada orang yang bergaul dengan kita. Sehingga kita merasa, Tuhan, I am alone. Kadang-kala kita ketakutan karena kerja sendirian di ruang IGD. Takut menghadapi para pasien. Takut menghadapi mereka yang datang untuk meminta perawatan. Atau mungkin ketakutan karena sakit yang tidak sembuh. Oh Tuhan, saya sudah mau mati ini. Saya sudah berobat. Saya sudah ke dokter, ke rumah sakit. Berbagai cara saya sudah lakukan. Tuhan, kenapa saya tidak sembuh? Dan mungkin kita yang bekerja di rumah sakit.
Kita ketakutan karena kita menangani pasien tersebut meninggal. Akhirnya kita tidak percaya diri lagi untuk melayani atau merawat pasien-pasien. Terus kita mungkin ketakutan jika kita berbuat kesalahan. Jangan-jangan saya salah memberikan obat. Jangan-jangan saya salah berikan resep. Membuat kita ketakutan. Dan mungkin kita juga ketakutan karena kita sudah berdoa, berpuasa. Tuhan, kenapa saya tidak dapat jodoh? Kenapa saya tidak memiliki keturunan? Di mana Tuhan tersebut? Dan mungkin yang kita yang bekerja di rumah sakit, kita ketakutan karena takut dimarahi pasien atau keluarganya atau atasan. Takut kesalahan yang kita buat atau pengobatan atau perawatan yang kita buat tidak menyenangkan pasien atau keluarganya. Kita ketakutan. Dan mungkin kita memiliki ketakutan-ketakutan yang lain yang membuat kita stres, depresi, bahkan kita mungkin akan berkata, Tuhan, ambillah nyawaku. Saya nggak kuat lagi, Tuhan. Itulah kita manusia yang berdosa. Seperti Elia, orang yang hebat pun, dia pun dilanda ketakutan. Orang yang luar biasa pun, dia pun dilanda ketakutan. Tidak ada jaminan Anda kuat kemarin, tetapi hari ini Anda tetap kuat. Mari kita lihat kisah selanjutnya. 1 Raja-Raja 19 ayat 15 berkata, firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu. Tuhan berfirman kepada Elia, Elia, jangan lupa engkau mempunyai tugas. Apa tugasmu? Engkau adalah seorang nabi, juru kabar Allah. Kenapa engkau meninggalkan pekerjaanmu? Kadangkala karena ketakutan yang terjadi dalam diri kita. Tuhan, saya tidak mau lagi melayani di gereja. Saya berbuat kesalahan, orang langsung hina saya. Orang langsung anggap remeh saya. Oh Tuhan, saya nggak mau lagi Tuhan untuk bekerja di organisasi. Dan berbagai-bagai alasan yang membuat kita akhirnya jauh dari Tuhan. Dan Tuhan katakan, kembali ke jalanmu. Kembali ke panggilan yang Tuhan telah berikan kepadamu. Masing-masing kita, seperti pelajaran yang lalu yang kita bahas. Bahwa tidak ada namanya kebetulan Anda dan saya berada di Rumah Sakit Advent Bandung ini. Itu berarti Tuhan mempunyai tugas kepada kita. Seperti visi daripada Rumah Sakit Advent menjadi saluran kasih ilahi kepada semua orang. Itu berarti bahwa saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi saluran kasih Tuhan, menjadi saluran berkat Tuhan kepada orang yang lain. Saudara-saudara, seandainya Elia menyerah dan tidak kembali kepada Tuhan, walaupun Tuhan sudah berbicara kepada dia. Pena inspirasi, penulis Kristen bernama Ellen G. White dalam Para Nabi dan Bapa, volume 1, halaman 81, paragraf ketiga berkata, di atas bukit, di mana Yesus dipermuliakan, Musa hadir bersama dengan Elia yang telah diangkat ke surga. Kita tahu bahwa bukan hanya Elia yang ada di sorga, Musa juga ada di sorga. Kalau Elia menyerah oleh karena ketakutan, maka Elia tidak akan ada di surga. Kadangkala kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, I am alone. Saya sendiri Tuhan. Sebagai ibu, sebagai istri, mungkin kita stres melihat pekerjaan di rumah. Kenapa suami saya tidak membantu saya? Kalau kita di rumah sakit mungkin kita akan berkata, kenapa rekan-rekan perawat tidak membantu saya? Kenapa dokter tidak memperhatikan saya? Sepertinya saya sendiri bekerja. Dan kita berkata, Tuhan saya capek Tuhan. Saya lelah Tuhan. Dan mungkin kita akan berkata, nobody understands me. Tidak ada orang mengerti kepada saya. Saya sudah melakukan yang terbaik, gantinya saya dipuji, tapi saya pun dihina dan difitnah oleh orang yang lain. Padahal apa yang saya perbuat membuat kita frustasi, ketakutan. Buku Alpha and Omega jilid 3 halaman 134 berkata,
patah semangat adalah dosa. Manakala kita patah semangat, kita frustasi, itu berarti bahwa kita melupakan Tuhan. Dengan kita melupakan Tuhan, berarti kita sudah berbuat dosa. Patah semangat membuat kita jauh dari Tuhan. Patah semangat membuat kita jauh dan jauh dari Tuhan. Dan itulah cara setan, membuat kita tidak bersemangat lagi menjalankan pekerjaan Tuhan. Tidak bersemangat lagi melakukan tugas kita. Dan kadang-kala kita akan berkata, betulkah Tuhan Engkau utus saya bekerja di sini? Betulkah Tuhan Engkau utus saya bekerja di Rumah Sakit Advent Bandung? Kalau betul, kenapa Tuhan? Hidup saya seperti susah sekali. Ingat, patah semangat adalah dosa. Saya sangat suka lagu ini. Lagu ini juga adalah lagu kesukaan daripada orang tua saya. Lagunya berbunyi, saat ku menempuh perjalanan ke surga, banyaklah rintangan menghadang. Hampir ku tersesat, namun kasih Tuhanku bawaku kembali padanya. Tuhan, jalanlah sertaku, beriku kekuatan tiap waktu. Meski godaan datang, bimbangkan jiwaku, oh Tuhan peganglah tanganku. Kalau dalam bahasa Inggris lagunya, it's not an easy road. Memang berjalan kita pulang ke surga. Berjalan kita mau pulang ke surga, bertemu dengan Tuhan. Banyak sekali tantangan dan rintangan. Siapakah di antara kita yang hadir pada pagi ini yang tidak memiliki ketakutan dalam hidupnya, yang tidak memiliki kesulitan di dalam hidupnya? Dan memang itulah jalan hidup kita. Kenapa? Karena kita masih hidup di bumi, di alam yang berdosa. Untuk itu Tuhan akan datang yang kedua kali untuk menebus kita, menyelamatkan kita, untuk diangkat yang ke surga. Dan saya suka ayat yang kedua. Dia katakan, meskipun ku letih menempuh jalan ini dan membuatku sering jatuh, namun ku teringat janji Tuhan padaku, Ia akan besertaku. Saudara-saudari yang saya cintai, kita yang hadir pada pagi ini, walaupun banyak tantangan yang menghampiri hidup kita, namun tidak membuat kita jangan melupakan Tuhan. Ketika Anda merasa ingin menyerah karena ketakutan, pandanglah kepada Yesus. Sebab janjinya dalam Yesaya 41 ayat ke-10 berkata, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Dan aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Wahyu 2 ayat yang ke-10b berkata, be faithful until death, and I will give you the crown of life. Setialah sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saya mau bertanya kepada kita yang hadir pada pagi ini. Berapa lama sih kita mau hidup di atas dunia ini? Berapa lama sih kita mau menghadapi cobaan dan pergumulan di dalam hidup ini? Mazmur 90 ayat 10 katakan, umur manusia 70, kalau kuat 80, setelah itu penderitaan. Dengan kata lain bahwa hidup kita ini adalah hidup yang sangat terbatas. Kalau hidup kita sangat terbatas, jangan pernah Anda dan saya menyerah oleh karena ketakutan menghampiri hidup kita. Ingat, ingat dan ingat betapa indah di atas laut kaca, di mana tangan Allah sendiri akan memberikan mahkota di atas kepala kita. Jangan buang imanmu, jangan buang kepercayaanmu kepada Tuhan, oleh karena engkau mengalami banyak pergumulan. Lihat janji Tuhan,
Pandang jauh ke depan. Betapa indah jikalau kita bertemu dengan Tuhan muka dengan muka nanti. Betapa indah kita bertemu dengan umat-umat yang lain yang telah ditebus oleh Tuhan. Dan yang lebih bahagia lagi, betapa indah kita memandang wajah Yesus yang akan memberikan kita mahkota di atas kepala kita. Betapa indah peristiwa pada waktu itu. Oleh karena itu, jangan kita takut. Jangan kita bimbang. Karena Tuhan akan menyertai hidup kita. Firman Tuhan berkata, "Ini aku, utuslah aku. Karena Tuhan akan mengutus engkau di tempat ini." Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih bahwa kami mempunyai Yesus yang tidak pernah meninggalkan kami. Ampuni dosa kami Tuhan. Seringkali ketakutan melanda hidup kami. Membuat kami patah semangat dan meragukan kuasa pimpinan Tuhan. Oh Tuhan, terima kami sebagaimana kami ada. Biarlah sepanjang hari ini, manakala kami akan menjalankan aktivitas kami, tangan Tuhan memegang kami. Tangan Tuhan menyertai kami. Dan memberikan kami kemenangan untuk melakukan tugas sepanjang hari ini. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin.